Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat Unggul TV UMJ, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani teman-teman semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Kali ini saya berada di studio audio visual dari FISIP UMJ, tepatnya di lantai 4. Dan kali ini kita akan talking mengenai tema tips membuat film pendek hingga berhasil meraih juara nasional. Bersama dengan narsum kita kali ini, yaitu ada Lucky Ahmad Rizky dan juga Khairul Rizal yang merupakan mahasiswa dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UMJ. Langsung aja nih kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah yang ini Lucky Ahmad Rizky ya? Iya, betul. Aku panggilnya Lucky ya? Lucky aja. Lucky. Kalau yang ini Khairul Rizal? Iya. Panggilnya Rizal? Rizal aja. Oke, Lucky dan Rizal. Nah, Lucky dan Rizal ini nih jago bikin film pendek nih, Sobat Unggul di UMJ. Karena pernah juara lomba film pendek tingkat PTMA se-Indonesia ya. Dan juga banyak lomba yang diikuti lainnya, ada juga dari festival BEM UMJ. Iya. Nah, boleh dong ini cerita awal mulanya nih teman-teman Lucky sama Rizal bikin film pendek itu seperti apa? Wah, Modalnya mahal nggak sih? Iya. Ya. Ya, setiap kita membuat film pendek itu kita terstruktur. Iya, di pembuatan film itu ada namanya praproduksi, produksi, dan juga ada pasca produksi. Kan. Di praproduksi ini kita menyusun semua strategi film kita seperti apa. Kan. Skenarionya gitu ya? Iya, betul. Skenarionya, juga naskahnya, ataupun yang lainnya. Kan. Di dalam kita nyari referensi dulu pertama. Kan. Kita kumpulin film-film, kan. Kita pengen ikutan lomba, kita review semua film, lalu kita cari ide-idenya apa aja yang di film itu. Apa yang bagus yang mana, yang bagus seperti ini, seperti itu, kita ambil, kita catat, kita kumpul semuanya rapat, nah kita gimbrungin semua ide-ide kita rembukin di situ. Akhirnya jadilah suatu tulisan yang berbentuk naskah. Kan. Dari naskah itu semuanya bakal tersusun. Kan. Sehingga ketika kita produksi itu kita dengan gampang, dengan mudah memahaminya. Struktur alur filmnya seperti apa, genrenya seperti apa, ataupun bentuk filmnya seperti apa. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Kalau tambahan nih dari Rizal, kan tadi ada proses tuh ya, proses praproduksi, produksi, sama terakhir apa tadi? Pasca produksi. Nah, itu berarti dalam satu tim ada berapa orang tuh? Kalau tim itu kita mempunyai struktural dari produser eksekutif, saya sendiri, dan di sini saya bersama teman saya, produser manajer. Terus ada lagi dua produser lagi, produser program sama produser short movie. Terus nanti bercabang lagi di bawahnya ada tim kreatif program dan ada tim kreatif produksi. Jadi struktural ini struktural umum. Sebelum production house ini sebelum kita membuat short movie kita punya struktural umum dulu, struktural KP production itu sendiri. Lalu setelah kita mempunyai program kerja short movie nih untuk di bulan ini. Untuk 1 bulan sebelumnya kita mengadakan rapat praproduksi. Jadi rapat praproduksi ini kita membuat ulang struktural barunya. Untuk short movie ini siapa sutradaranya, siapa produsernya, siapa sineasnya, siapa editornya kayak gitu. Berarti bisa ganti-gantian ya? Iya, bisa ganti-gantian. Bisa punya pengalaman masing-masing gitu ya. Kalau untuk nanti yang jadi peraninnya, talentnya itu kalau gimana? talentnya kita casting, rata-rata kita di mahasiswa KPI aja. Kita memanfaatkan mahasiswa KPI yang mempunyai minat lah ya di bidang actionnya lah kayak gitu. Tapi bisa double job juga kayak misalnya kan Rizal kan eksekutif produser ya. Terus ternyata Rizal juga ikutan nih ikutan jadi main di filmnya itu, boleh sebenarnya. Kita sebenarnya membagi job desk ke semuanya sih sebenarnya. Kita memanfaatkan teman-teman yang ada di struktural gitu. Yang penting mereka punya pengalaman di production house ini, bagaimana caranya mereka belajar, bukan hanya di ruang lingkup akademik. Berarti kita harus ngikut organisasi yang memang menunjang minat bakat kita, kayak gitu Kak. Iya, nah kan tadi disebutkan juga ada production house-nya ya. Ini fasilitas diwadahi ya dari kampus ya untuk teman-teman dari sinematografi. Ada ini nggak target misalnya dari entah dari kampus atau dari production itu sendiri, misalnya harus buat film nih per sebulan sekali minimal atau 3 bulan sekali,
Ada nggak kayak gitu? Oh, kalau untuk target kita kan dalam lingkup organisasi ya kayak. Jadi setiap tahun itu kita ganti periode dan kita ada musyawarahnya. Kita punya ADART-nya, kita punya SOP-nya. Jadi setiap 1 tahun periode itu kita pergantian, kita mempunyai tujuan yang sama lah. Kita menyelaraskan 1 tahun ini tuh kita harus lebih banyak apanya gitu. Misalkan mempunyai program-program baru. Misalkan kayak kita mempunyai program kurma kultum Ramadan. Kayak gitu. Terus 1 tahun berikutnya lagi ada program apa lagi, kita susun di SOP-nya kayak gitu kan. Berarti ini di PH-nya itu tadi, PH KPI Production ya? KPI Production ini lintas angkatan juga? Lintas angkatan. Tapi dalam satu periode atau satu kelompok kita di 15 orang, berarti bisa ada banyak kelompok di situ? Iya, paling kita dalam ADRT itu kita susun itu minimal di 2 angkatan. Jadi angkatan, kalau saya kan angkatan 2021 di semester 6 ya kalau nggak salah ya. Dan saudara Luki ini di angkatan 2022. Jadi kayak ini ya, organisasi penunjang untuk nanti profesi minat bakat ya teman-teman semuanya ya. Baik, nah ini menarik sekali nih karena ternyata teman-teman di sini itu berkelompok ya bikin film dan harus tadi direncanakan secara matang praproduksinya, produksinya sama tadi pasca produksinya dan jadi kerja satu teamwork itu tadi. Kita masih akan membahas lagi mengenai tips buat film pendek raih juara nasional, termasuk film pendek tuh kira-kira tuh minimal berapa menit sih durasinya, tapi simpen dulu ya karena kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu dan Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali talking kita mengenai tips buat film pendek raih juara nasional. Nah, sebenarnya nih Lucky dan juga Rizal, film untuk bisa membuat film pendek itu tuh minimal berapa menit sih durasinya? Kalau menurut kita pribadi sih, film pendek itu kita jangan sampai kurang dari 3 menit dan juga jangan lebih dari 10 menit atau 15 menit. Ya, jadi tidak terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Pertengahan antara itu lah. Biasanya film pendek itu berdurasi 10 menit. 10 menit. 10 menit atau 5 menit. Kan itu standar ya lah istilahnya. Standar film pendek. Baik. Berarti ininya karena biar pesannya itu nyampe ya. Betul. Nggak terlalu cepat juga kalau di bawah 3 menit kan agak kecepetan ya. Mungkin hanya bisa satu scene kali ya yang biasanya di Reels ataupun di short story gitu atau di TikTok gitu. Berarti ini kalau sekitar 3 sampai 10 menit bisa medianya tuh lewat YouTube ya? Iya, soalnya kalau di bawah dari 3 menit kita maknanya itu kita nggak nyampe ke penonton. Kalau kita lebih dari 10 menit agak boring juga penonton. Jadi kita maksimalkan di 5 menit tapi yang penting makna kebaikan itu nyampe ke penonton. Kayak gitu sih. Iya ya. Baik, nah kalau dari Rizal biasanya kan banyak nih dari novel diiniin ke film ya. Kita kan sering tuh antar inspirasi. Nah, itu tuh bagian apa sih yang susah untuk menerjemahkan dari cerita misalnya novel ataupun kita punya ide-ide dakwah dituangkan ke sebuah cerita film pendek gitu. Apakah dari apa misalnya adegannya atau kan naskahnya, dialog gitu apa tuh? Kalau kita dengar dari sutradara-sutradara terkenal di Indonesia, di dunia ini udah nggak ada yang original. Jadi apa-apa itu membutuhkan referensi. Jadi yang paling sulit itu menemukan referensinya. Jadi kita mencari referensi yang tadi sempat Lucky bilang, kita menonton film-film nih, kita mencari referensi atau kita membaca novel, terus yang kemudian nanti akan dinaskahkan sama teman-teman penulis naskah. Nah yang sulit itu di bagian mencari referensi dan kita memakai strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak semerta kita plek-ketiplek, kita taruh di naskah dari program orang, kita plagiat dari karya orang, kan itu nggak boleh ya kayak. Jadi kita mengumpulkan sebanyak apapun referensi yang kita temukan yang kemudian nanti ditulis di naskah kayak gitu Kak. Yang paling sulit itu. Jadi itu tuh landasan awal ya, fondasi awalnya itu adalah orisinalitas dari cerita itu tuh kita harus cari banyak referensi walaupun nanti akhirnya kita rangkum lagi, dialognya juga bisa disesuaikan pakai bahasa sesuai bahasa zaman now gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Lucky, pengalaman buat film pendek yang paling susah deh ataupun yang paling gampang, yang paling berkesan tuh yang mana? Sebenarnya kalau paling susah itu ada. Apa? Cuma kita kayaknya lebih enak membahas yang paling berkesan aja. Paling berkesan aja, boleh. Kalau yang paling susah, tapi yang paling susah itu karena durasinya panjang atau karena medannya atau karena apa? Atau karena cerita? Karena
fasilitas dan waktu. Oh, fasilitas Waktu dan itu waktu. saya juga sempat punya basic kan multimedia seperti ini sejak dari pondok pesantren. Saya kebetulan lulusan pondok pesantren dan di pondok pesantren minat saya itu di multimedia. Dan ya namanya pesantren kan kita pesantren modern ya. Alhamdulillah kita ada nih kayak ke arah yang multimedia ikut-ikutan dan itu baru pertama kali perdana ada begituan. Akhirnya mencoba membuat film dari fasilitas, ilmu, gitu kan. Semuanya serba agak kurang. Iya, jadi kayak bikin short movie bisa sampai sebulan, 2 bulan, ngedit masih di HP, gitu kan. Dan kita belum tahu ilmu-ilmunya, jadi kita ngebuat short film itu nggak pakai naskah. Udah yang penting jalan. Langsung aja. Iya. Oh, ini iya, dong. ada ide apa nih kumpulin. Ya? Kita langsung eksekusi. Gitu. Itu yang paling susah dulu. Paling susah ya. Kalau yang paling Berkesan gimana? Kalau yang paling berkesan ya itu yang belum lama ini kita alhamdulillah juara 3 short movie di TVmu. TV Muhammadiyah. Berkesannya karena ya awalnya kita mengikuti lomba ini karena kita ingin mengimplementasikan serta mengajak teman-teman kita itu mengetahui gimana cara pembuatan film serta ini karya pertama kita saat kita berkumpul dilantik menjadi KPI Production. Situ. Ini karya pertama kita. Karya pertama ya. Karya pertama kebetulan. Iya. Kalau dari Rizal yang paling berkesan apa? Kalau dari saya yang paling berkesan itu di film pertama. Ya, menurut cerita-cerita dari abang-abang KPI Production ini kan didirikan semenjak 2019 dan itu inisiasi dari abang-abang dulu nih mahasiswa KPI dulu lah itu membuat sebuah film yang kemudian lahirlah sebuah KPI Production kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan. Kalau kita nonton filmnya juga agak lumayan sedih juga gitu. Apa tuh filmnya? Karena nama judulnya sih Bersembunyi Dalam Kemunafikan kayak gitu. Jadi bisa ditonton di mana? Bisa ditonton di YouTube HMPKP UMJ itu teman-teman KPI Production sendiri yang garap. Menggarap gitu. ya. Iya. Nah, ini kan teman-teman juga dari jurusan dakwah. Berarti kan melalui film ini kan teman-teman juga diharapkan bisa melahirkan karya-karya dakwah ya yang bisa ditonton gitu. Nah, biar gampang nih apa sih yang harus dipunyain maksudnya peralatannya untuk bisa membuat sebuah film pendek? Mungkin dari Lucky, apakah bisa lewat HP aja gitu misalnya? Kita modal awal nih mau buat film pendek nih buat dakwah gitu. Iya. Gimana? Modal awal namanya modal pasti niat ya. Kan berawal dari niat. Kita bisa berdakwah melewat media apa saja. Ya, apalagi sekarang di zaman Gen Z ini yang paling tersorot adalah HP, kan video. Kita bisa berdakwah melalui video, entah itu HP, kamera ataupun audio sekarang itu sangat mudah. Tidak seperti dulu. Bahkan barang seperti HP pun kita dengan mudah berdakwah. Kita berdakwah tuh nggak harus di atas mimbar. Jadi bisa melalui HP, video ataupun audio, berita-berita seperti yang lainnya kan. Contoh seperti di HP, itu kan, berdakwah itu nggak hanya cuma berbentuk yang kayak ceramah-ceramah gitu, tapi melalui video kita bisa berdakwah melalui video yang bermakna, kan. Apalagi kita di sini, dari jurusan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, yang saya selalu mengingat kata-kata salah satu sutradara film Jomblo Visabilillah yang belum lama tampil di sini, kan. Ia berkata bahwa kita sebagai sinias harus membuat film-film ataupun video yang mempunyai nilai-nilai makna Islam. Kan. Jadi nggak hanya sekedar kita membuat video, ya, tapi kita juga di situ harus mengandung unsur nilai-nilai Islam. Apa pesan dakwahnya? Seperti apa? Kan. Seperti itu ya. Jadi lewat handphone pun bisa. Ya. Nggak perlu pakai kamera profesional gitu ya. Ya, nah tadi kan kalau dari Rizal yang berkesan itu adalah pertama kali bikin film yang pertama kali sehingga akhirnya lahirlah KPI Production itu. Betul. Nah kita juga pengen tahu nih film apa aja sih yang udah berhasil teman-teman keluarkan, teman-teman hasilkan ya karyanya, ceritanya setelah yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di UMJ Talks. Pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talk. Kita lanjutkan lagi, kita talking tentang buat film pendek nih ya, bersama dengan Rizal dan juga Lucky. Nah, dari Rizal dulu nih, Rizal,
film apa aja sih yang sudah pernah diproduksi dan juga tantangannya ini apa, genrenya ini apa, apakah ada film sedih ataupun film romansa, percintaan gitu, atau film horor jangan-jangan, apa aja tuh Rizal? Kalau film-film yang udah kita produksi sih udah lumayan banyak ya kayak, dan genrenya itu bervariatif, ada yang horor seperti kemarin yang kita upload di YouTube baru-baru ini, itu berjudul Sholat Tengah Malam, terus ada yang bergenre romance sedikit dakwah ada, itu juga aduh saya lupa juga itu ada pokoknya di YouTube judulnya. Terus juga ada yang bergenre tentang horor juga tapi tentang kemunafikan. Itu ada di film Bersembunyi di Dalam Kemunafikan gitu. Oh, tadi Bersembunyi di Dalam Kemunafikan itu tuh horor ternyata genrenya, bukan sedih ya? Bisa sedih juga. Bisa sedih juga. Tapi dia agak ada horor-horornya. Karena kan dia membahas tentang kemunafikan ya. Kayak film-film yang baru ini sih kayak di film Siksa Neraka. Iya, kayak gitu. Tapi tetap di kesemuanya itu ada unsur dakwahnya itu tadi. Iya, kan? ada semuanya. Wajib, karena kan ya? wajib, karena kita di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, di setiap produksi kita harus berunsur dakwahnya. Kayak gitu. Iya, nah itu biar dakwahnya tuh nggak terkesan menggurui, nggak boring ataupun kayak aduh ceramah tapi masuk gitu loh, jadi kayak wah kayak yang nonton tuh kayak dapat message-nya nyampein, itu gimana? Karenanya kan di praproduksi itu kita menyesuaikan target. Target audiensnya. Jadi dakwah ini tuh kita suguhkan untuk umur berapa? Misalkan untuk umur yang remaja atau mahasiswa lah. Kita sesuaikan dakwahnya dengan sesuai bahasa-bahasa gaul lah. Kayak di film-film di ada di film kemarin juga kan ya, yang baru yang juara di TV-mu juga kita menyesuaikan bahasanya sesuai dengan target audiens yang kita capai kayak gitu. Berarti dari cerita, bahasa sama mungkin pemeranannya ya, cara aktingnya yang tadi aktor penyampaiannya itu. Baik, nah dari Lucky nih tantangannya apa nih Lucky buat bikin film-film itu, dari mulai film horor tantangannya apa? Kan mungkin beda nih tantangan film horor, kayaknya takutnya ada yang beneran lagi takutnya ada yang muncul. Atau mungkin tantangan kalau sedih kan harus nangis tapi tiba-tiba lagi seneng yang meranin hatinya tapi disuruh nangis. Nah, itu tantangannya apa aja tuh Lucky? Kalau dari semua genre itu tantangan yang paling menarik itu dalam pembuatan produksi film horor. Film horor, aduh beneran. Di dalam film horor itu kita harus pertama ada kayak tata rias. Oh, tata rias gimana make up talentnya, modelnya kayak gimana, itu harus kan, benar. Ya, sampai saya pernah bikin suatu film horor itu kan. Itu biar misalkan modelnya jadi pocong, gitu kan, jadi pocong. Dan di tata rias itu kita belum punya fasilitas yang bagus. Akhirnya kita akalin gimana? Pakai kertas, dicairin pakai air gitu, kasih pewarna, tempel-tempelin, jadi mukanya kayak hancur gitu. Nah, ini tipsnya nih ya buat bikin film horor ya. Jadi kayak pocong mukanya hancur retak gitu lah. Hancur retak gitu. Terus kalau misalnya film horor juga kayak dikasih ulet-ulet belatung-belatung gitu ya. Itu sebenarnya bukan ulet beneran. Jadi apa itu? Ada yang sebenarnya kalau di film-film horor itu bongkar sedikit aja ya. Itu boleh. bukan belatung, tapi itu ulet Hongkong yang biasa beneran. Iya, tapi itu nggak terlalu menjijikan, nggak terlalu kayak belatung lah gitulah istilahnya. Ya, ulet Hongkong gitu. Itu yang biasa dikasih buat pakan burung. Tuh. Gitu ya. Tata rias. Tata rias ya tuh. Tapi nggak takut. Nggak perlu ajak ustadz nggak? Nggak, ya. Berarti pemberani semua ya? Pemberani semua, alhamdulillah. Kalau sedih misalnya dari Rizal mungkin kalau sedih. Kalau sedih sih kita pendalaman karakter dari pemerannya yang paling susah itu, karena kan dia harus menemukan feel-nya. Harus cari feel talentnya kesedihannya ya, bagaimana dia caranya lagi sedih, lagi seneng moodnya, tapi kita suruh sedih di dalam film itu yang paling sulit sih. Kita menjaga mood pemainnya kayak gimana, kayak atau gitu. sebaliknya juga lagi sedih disuruh seneng. Iya, gitu itu kan sulit juga. Iya. Film apa lagi yang pernah dibuat ataupun berkesan tadi horor ya, sedih, apalagi kalau dari konteks agama yang masuk. Kalau dari konteks agama itu kita punya film yang tentang mereka berdua pacaran, namun nah ini percintaan nih, seru juga romance ya. Tapi dia putus akhirnya karena dia kuliah di UMJ kayak gitu sih. Ya Allah, dan itu filmnya ada di YouTube juga, cuma saya lupa juga judulnya, itu tahun 2021 digarap ya. Baik. Nah jadinya nih tipsnya nih yang harus dikuasai oleh teman-teman yang masih awam nih, misalnya pengen ikutan bikin film pendek minimal buat tayang di Reels, di TikTok ataupun short story gitu. Apa sih yang harus dikuasai ataupun dipersiapkan? Apakah
tadi kan bisa pakai kamera berarti ya, tapi apakah harus punya modal atau ada orang-orang atau bisa acting atau apa nih boleh dari Lucky dulu. Kalau modalnya yang paling penting itu modalnya ide. Oh, ide. Kita menyesuaikan dengan yang viral zaman sekarang nih. Kalau misalkan tips untuk kayak di TikTok rame gimana, itu kan pasti kita harus mengikuti nih algoritma TikTok ini seperti apa. Yang lagi viral ini seperti apa, kita ikutin kan. Misalkan yang sekarang lagi viral itu sinematik seperti itu gitu kan. Ya udah, kita ikutin biar kita dapat penonton yang banyak gitu kan. Kita kumpulin idenya seperti apa, langsung kita upload. Seperti itu. Oke, jadi dari ide sama ikutin trennya seperti apa. Tadi sinema grafik ya. Sinematik iya. Ya. Nah, kalau dari Rizal, apa nih Rizal yang tips-tipsnya untuk bisa bikin film pendek dan juga bisa meraih juara nasional? Misalnya film pendeknya mau diikutin lomba juga, gimana? Lagi-lagi sih di ide dan referensi yang kemudian nanti dituangkan di dalam naskah itu sendiri, Kak. Nah, bagaimana kita mengambil makna yang benar-benar sesuai dengan tema yang dilombakan. Yang pertama itu menyesuaikan naskahnya lah. Terus selanjutnya itu kita menyiapkan alat-alat. Sebenarnya HP itu udah bagus kok, banyak yang sekarang udah 4K, udah Full HD, banyak yang udah kapasitasnya seperti itu. Tapi untuk maksimal kita menggunakan kamera kayak gitu, minimal kamera full frame atau APS-C, yang penting bisa untuk direkam aja kayak gitu. Terus untuk biar viral atau apapun itu, kita menggunakan Instagram sebagai media promosi kayak gitu, Kak. Mungkin kayak gitu sih. Jadi tipsnya itu ya. Tipsnya itu. Biar bisa viral, bermanfaat. Iya, nah, quote penutup dari Lucky tentang tips bikin film pendek dan juga mungkin bisa sekaligus berdakwah melalui film. Nanti selanjutnya dari Rizal juga ya. Quote dulu dari Lucky. Untuk quotes-nya, jangan pernah berhenti berkarya. Mau sejelek apapun karya itu, kita harus tetap berusaha. Oke, cakep. Jangan pernah berhenti berkarya. Dari Rizal? Kalau dari saya sih maksimalkan yang ada, mau itu menggunakan HP atau apapun itu, yang penting tetap berkarya. Bukan alatnya yang menentukan, tapi bagaimana orang yang dibalik kamera itu yang menentukan. Nah, itu dia, cakep juga, bukan alatnya. Jadi jangan insecure dulu ya, kalau alatnya aduh nggak ada nih, dananya juga masih kecil, handphonenya juga masih standar gitu. Yang penting orang dibaliknya ya, yaitu idenya ya. Dan juga kemauan. Baik, makasih Rizal dan juga makasih Lucky atas sharing-sharingnya dan pencerahannya. Mudah-mudahan bisa terus sukses ya, berdakwah lewat film pendek dan terus meraih juara. Teman-teman juga bisa mencontoh dari Lucky dan Rizal. Sekali lagi makasih. Dan pemirsa TVmu serta Sobat Unggul TV UMJ juga terima kasih telah menyaksikan acara UMJ Talks. Alhamdulillah kita telah mendapatkan tadi pencerahan dan juga sharing-sharing dari dua teman-teman kita yang telah berhasil membuat film pendek dan meraih juara nasional, yaitu Lucky dan juga Rizal. Jangan lupa untuk saksikan terus episode UMJ Talks dalam episode-episode selanjutnya. Saya Vini Aliani beserta narasumber kita yaitu Rizal dan Lucky serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.